Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai kajian pada petang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak yang berdatangan. Saya mohon kerelaan ibu-ibu yang ada di depan maju satu soft lagi. Maju satu soft. Ini masih banyak sekali sisa. Ya, panitia gelar tikar di belakang ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak juga menyesuaikan tempat. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ini bisa satu soft lagi, Bu. Nah, sini Bu Vera mungkin maju dikit. Ya, nah sini. Iya, sebagian bisa di luar juga menyesuaikan, Bu ya. Ini tradisional mawon, yang penting duduk menyimak ilmu, begitu ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu, solihin, solihat, ikhwan, akhwat, jamaah yang dimuliakan Allah. Ahlan wa marhaban, selamat datang di Pendopo Iman. Masya Allah, di luar ekspektasi panitia. Kami hanya memprediksi 150-an, tapi ini sepertinya 200 lebih. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan semua panitia yang berusaha untuk bisa mengkondisikan semua hal yang berkenaan tentang kajian kita malam hari ini. Dan saya ucapkan juga terkhusus untuk Pak Rinto dan Bu Tina ya, karena beliau berdua ini yang merelakan jadwalnya saya ambil satu pekan untuk digeser ke Pendopo Iman. Semoga jadi amal jariah beliau berdua, amin. Hadirin dimuliakan Allah, ahlan wa marhaban, sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan sudah hadir di pendopo kami dan di kediaman kami. Kediaman kami ada di samping. Kita insya Allah pada setiap Jumat pertama pada maghrib sampai isya akan mengkaji satu kitab yang sangat saya rekomendasikan untuk dibahas pelan-pelan. Judul kitabnya Shahih Qasasil Quran. Kitabnya dijual di depan juga, kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan nanti Sabtu keempat jam 8.30 pagi juga dibuka untuk umum ya. Kita bahas Shahih Qisasin Nabawi, kisah-kisah dalam hadis-hadis Nabi. Jadi ada dua kitab yang hampir mirip dengan dua penulis yang berbeda. Kalau kitab ini ditulis Dr. Hamid At-Thahir, kalau kitab satunya lagi membahas tentang hadis-hadis dalam kisah-kisah dalam hadis Nabawi. Baik, kita akan memulai kitab ini terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kitab yang ditulis oleh ulama bernama Dr. Hamid Ahmad At-Thahir hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab ini nanti berisi tentang 38 kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Bapak Ibu harus tahu dan paham bahwa Al-Quran kita itu yang setiap hari kita baca insya Allah itu sepertiganya berisi tentang kisah-kisah ya. Dan sebenarnya kata Ibnul Qayyim, Al-Quran itu adalah tafsir dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami di atas jalan yang lurus, kan begitu. Kemudian jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
jalan orang yang kau beri nikmat dan jalan orang yang bukan jalan orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Jadi Al-Quran itu sebenarnya menjelaskan isi surat Al-Fatihah. Ada kisah contoh-contoh orang-orang yang diberi nikmat sama Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang solih. Di situ ada kisah tentang Ashabul Kahfi. Di situ ada kisah tentang Zulkarnain. Di situ ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Kisah-kisah tentang orang-orang solih dan para nabi, orang-orang yang diberi nikmat. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya, yaitu bukan juga jalan orang-orang yang kau murkai dan kau sesatkan. Siapa? Di situ ada Fir'aun, di situ ada Ashabul Ukhdud yang membakar orang-orang beriman di parit. Di situ ada kisah tentang dua pemilik kebun di surah Al-Kahfi ya. Ada kisah dikasih nikmat kebun yang banyak panennya, kemudian ternyata dia kufur, tidak mau beriman kepada Allah. Di situ ada kisah tentang Namrud, di situ ada juga kisah tentang tentang Qarun ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian kita akan menyelami kisah-kisah ini di setiap hari Jumat pertama ya. Dan insya Allah semoga kita bisa mengkhatamkan 38 kisah ini dan mengambil pelajaran sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Mengapa Allah menyebutkan banyak kisah dalam Al-Quran? Para ulama bahas soal ini. Mengapa Allah sebutkan banyak kisah di dalam Al-Quran? Satu, kisah itu nasihat yang paling mudah diterima. Itu sebabnya ketika Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para sahabat, Rasulullah bilang begini, kalau kamu dalam keadaan gundah, kalau kamu dalam keadaan gelisah, ya sedang pusing-pusingnya dengan ujian, coba baca surat Yusuf, kata Rasulullah, dari awal sampai akhir. Kenapa kok Rasulullah minta para sahabat baca surat Yusuf hadirin? Karena surat Yusuf itu surah paling menarik di dalam Al-Quran, kisahnya paling menarik. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi, kata Allah. Kami ceritakan kepada kalian kisah terbaik dalam Al-Quran, kisah Yusuf. Kenapa Yusuf kok orang lagi pusing ngurus ujian kok suruh baca surat Yusuf hadirin? Karena Yusuf itu ujiannya paling lengkap, dari ujian kesedihan sampai ujian kesenangan. Kecil disayang sama bapaknya, saudara-saudaranya dengki, hasad. Akhirnya pura-pura diajak dolan, ternyata dicemplungkan sumur. Ya, bajunya diambil, dikasih darah, terus ngaku sama bapaknya dimakan serigala. Nyemplung sumur, coba Anda bayangkan anak kecil nyemplung sumur dia. Gelap gulita di tempat yang sempit, pasti akan mengalami trauma yang luar biasa. Belum selesai ceritanya kan? Setelah itu apa? Kok ya ada pedagang ngelak, haus, nyari air, ngelihat sumur, loh kok ada anak kecil? Kok ya pedagangnya ini ndak inisiatif nyari siapa orang tuanya? Pedagangnya ini kalau dijual mahal ini, dijual, perdagangan manusia, ya, perdagangan manusia dibawa ke Mesir. Belum selesai ujiannya, dibeli sama seorang menteri lah bahasanya. Al-Aziz itu menteri. Ya, ujian kesedihan dilampaui, ya, luar biasa. Hanya gara-gara satu saja itu masalahnya, Pak. Yusuf itu anak yang terlahir secara ganteng, hadirin. Jadi ibu-ibu kalau panjenengan punya suami sok-sokan ganteng, ibu-ibu tinggal bilang begini, Pak, wong ganteng itu syaratnya telu, Pak. Apa, Bu? Satu, dicintai sama bapaknya, anak emas. Dua, dibenci sama saudaranya. Tiga, nyemplung sumur. Kalau jenengan belum pernah dicemplung ke sumur, berarti belum
bukti kegantengannya Pak, gitu ya. Ya, jadi begitu. Lihat hadirin. Terus setelah itu apa? Sudah di kerajaan, digedekan sama keluarga menteri ini. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ternyata istrinya Al-Aziz jatuh cinta kepada Yusuf, diajak berzina. Lihat, susu nanti sampai cerita sampai selesai tadi. Yusuf difitnah, masuk penjara, di penjara ketemu dua orang, punya mimpi, tidak bisa tafsirkan mimpinya. Yusuf kasih tahu, yang satu selamat, yang satu dihukum mati, yang satu yang selamat dipeseni nanti kalau sampai luar, nanti ngomong sama raja ya, bilang kalau aku ini masuk penjara dituduh bersalah. Lah kok temennya ini sudah ditafsirkan mimpinya, sudah manut sama Yusuf, sampai keluar lupa hadir, lupa tidak lapor kepada raja. Akhirnya terus sampai selesai, sampai akhirnya nanti Nabi Yakub ayahnya Yusuf itu membau pakaiannya Yusuf. Wah, ini anakku ternyata masih hidup ya. Ternyata seorang ayah dan seorang ibu, nanti ada semua diceritakan di situ. Seorang ayah dan seorang ibu itu paling tahu bau badan anaknya ya. Jadi semacam ada keterikatan batin antara seorang ayah dan seorang ibu. Juga nanti di dalam kisah-kisah yang lain kita sebutkan ya, ada keterikatan batin juga antara seorang istri dan seorang suami. Suami itu kalau ngapa-ngapa, istrinya itu biasanya firasat. Nggih napa mboten? Begitu juga suami, ya. Istri itu kalau ngapa-ngapa, suami itu firasat. Nanti disebutkan dalam sini. Di dalam Al-Qur'an itu ada kisah suami istri itu macam-macam. Ada suaminya soleh, istrinya soleh. Ibrahim, Hajar. Ada suaminya kafir, tidak soleh, istrinya juga nggak soleh. Coba, Abu Lahab. Ada suratnya sendiri. Tabbat yada Abi Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, sama-sama masuk neraka, sama-sama langgeng, tapi langgeng sampai ke neraka, nggak sampai ke surga. Makanya kalau doakan suami istri, pengantin laki-laki sama perempuan yang baru saja nikah itu, Bapak Ibu, jangan semoga langgeng ya. Kurang hadirin doanya. Karena ada orang yang langgeng sampai surga, langgeng sampai neraka ya. Langgengnya jangan sampai neraka. Dua. Kemudian ada suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Nabi Lut, Nabi Nuh. Istrinya solihah, suaminya tidak soleh. Asia, Fir'aun. Itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi fungsi dan faedah mengapa Allah menyebutkan beragam kisah dalam Al-Quran itu, satu, karena itu adalah nasihat terbaik. Nasihat terbaik itu dengan kisah. Yang kedua, para ulama juga mengatakan kisah itu berfungsi atau berfaedah, memberi manfaat. Turun kisah-kisah dari Al-Quran itu untuk meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman yang bersama beliau, untuk meneguhkan iman. Nabi itu lihat bagaimana perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam, dan disitulah kemudian kita jadi paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sabar menghadapi umatnya. Lah, butuh hiburan jadi. Hiburannya kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang hadir dalam majelis kisah Al-Quran ini menjadikan majelis ini tuh majelis hiburan, ya, memberikan semacam menjadi pelipur lara. Saya lihat ini wajah-wajah penuh masalah, Bapak Ibu, ya. Ya, termasuk yang di depan ini maksudnya ya. Maksudnya ya, kita ini di luar bolehlah punya masalah, tapi kadang-kadang perlu jeda sejenak, berhenti sejenak, mampir majelis ilmu kayak gini, ya kan? Ya, duduk ketemu orang-orang soleh kanan kiri kita, itu dalam rangka tadi meneguhkan hati. Coba sekarang dibuka surah Hud ayat 120. Ini khusus ngaji yang Jumat pertama ini semua harus bawa mushaf ya, ya. Kalau enggak ya Quran Androidnya dikeluarkan, kalau enggak ya Al-Qurannya dikeluarkan. Surah Hud, ya. Surah Hud surat keberapa? 11 ayat ke 120.
Saya baca ayatnya, Bapak Ibu mengikuti ya. Sambil baca Al-Quran biar kita dapat bonus banyak pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan, dan semua kisah-kisah para rasul, nakussu alaika, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, min amba'ir rusul, dari kisah-kisah para rasul itu, ma nusabbitu bihi fuadak, agar dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu wahai Muhammad. Untuk neguhkan hatinya Nabi Muhammad SAW sebagai pelipur lara, hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'idah, dan di dalamnya, dalam kisah-kisah ini telah diberikan kepadamu semua kebenaran, mau'idah, nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk pengikutmu orang-orang beriman. Ya, saya ingin tanya Bapak Ibu, Nabi yang paling banyak disebutkan Al-Quran Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu dalam Al-Quran disebut 125 kali. Namanya Musa 125 kali. Nabi Muhammad, Quran itu kan kitabnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad disebut 4 kali saja dalam Al-Quran. Kata Muhammadun itu 4 kali. Yang lainnya pakai ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, dan lain sebagainya. Tapi yang letter Muhammad itu cuma 4 kali. Apa kira-kira itu faedahnya? Kenapa Musa yang disebut sebanyak itu? Padahal ini kan harusnya kalau Musa ya Taurat aja, Quran ya Muhammad harusnya yang banyak kan. Tapi kenapa? Karena memang Al-Quran itu kitab petunjuk, kitab pelipur lara. Nabi kita dengan ujian yang begitu dahsyatnya, hadirin dimuliakan Allah, kemudian harus punya sosok yang bisa dia teladani. Siapa? Musa. Nah, Allah itu ingin bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ini loh, dulu ada Nabi, namanya Musa. Ya. Diulang-ulang kan, kisah Nabi Musa itu di beberapa surat diulang-ulang, nggak cuma di satu surat ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bilang kepada Nabi-Nya Muhammad, ini loh Musa, ujiannya lebih berat daripada kamu. Kamu ini dikelilingi oleh sahabat-sahabat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Sampai Rasulullah bilang ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena memang potensinya macam-macam. Abu Bakar itu pedagang yang suka sedekah, setianya luar biasa sama Rasulullah.
Umar seorang yang tegas, sampai kalau jalan sendalnya Umar kedengeran setan kabur. Ya, Utsman seorang yang dermawan, kaya raya, dia infakkan 3.000 unta untuk perang Tabuk. Ali tidak terlalu kaya tapi cerdas, pinter, mantunya Rasulullah dari Sayyidah Fatimah. Zubair hawarinya Rasulullah, punya sahabat macam-macam. Kamu ini punya sahabat keren-keren. Ini loh, lihatan Musa. Siapa yang mengiringinya? Harun. Yang ada di sekelilingnya siapa? Bani Israel. Tahu Bani Israel? Orang-orang angel tadi. Ya, sudah jelas dibukakan laut belah nih. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Laut nutup, Fir'aun kintir di laut itu. Kok lihat ada orang nyembah patung, ya? Oh, ada orang nyembah berhala. Kemudian apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Wahai Musa, buatkan kami berhala sebagaimana mereka punya berhala dong. Mumet gak itu Nabi Musa? Ya udah jelas-jelas Allah nolong mereka sedemikian rupa. Ini malah lihat orang punya patung minta dibuatin patung. Ditinggal 40 hari malah nyembah sapi. Sapinya Samiri. Ya. Luar biasa. Kamu ini harus bersyukur wahai Muhammad. Musa itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian harus berhadapan dengan Fir'aun, ayah angkatnya. Dia punya hutang budi sama Fir'aun. Lah kamu sama umatmu sejak usia 35 tahun sudah digelari Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat memegang amanah. Ya. Kamu ini punya nama baik. Musa keluar dari mana? Keluar dari Mesir itu DPO dia. Ya, karena tidak sengaja jorokkan orang, mati orangnya. Ya. Digoleki gitu ya. Masih suruh dakwai Fir'aun. Jadi kamu ini harus banyak bersyukur. Jadi kayak gitu nih. Kisah-kisah itu kita nanti akan relevan dengan keadaan kita hari ini, dengan kisah kita masing-masing. Ya. Karena kata Allah dalam sebuah ayat, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu berputar akan kembali di antara manusia. Ceritanya akan sama, hanya aktornya saja yang berbeda. Ya. Kalau dulu ada Musa, sekarang juga ada Musa, hanya namanya lain. Kalau dulu ada Fir'aun, sekarang sudah ada Fir'aun. Kira-kira gitu. Ya. Ya ini saya nggak berani ini direkam soalnya. Ya. Kalau dulu ada Nabi Khidir itu siapa? Orang yang ngajari Nabi Musa tentang ilmu-ilmu baru. Kita sekarang juga punya Nabi Khidir. Siapa Nabi Khidir kita? Ya orang yang kadang-kadang nyeletuk terus ternyata celetukannya benar. Ya, kadang-kadang kan kita ketemu anak kecil mengingatkan orang dewasa. Terus dengan itu anak kecil itu menghantarkan hidayah kepada orang dewasa itu. Ya, saya punya jamaah di kota Solo ini masuk Islam gara-gara istrinya muslimah. Jadi masuk Islam karena pernikahan. Setelah nikah ya libur, dia tidak sholat, tidak berusaha belajar ngaji, sampai akhirnya anaknya sudah mulai besar, anaknya disekolahkan sekolah Islam semua. Setiap ba'da maghrib, bapaknya leleh-leleh depan TV, duduk di sofa, ngeliat TV, ngomong sama anak-anak, ayo nak, ngaji gitu. Ya. Bapaknya belum bisa ngaji, baca Iqra aja belum bisa. Bapaknya lupa, kata-katanya setiap maghrib ngaji itu, nanti suatu hari akan jadi bom waktu kan. Anaknya tambah gede tambah dewasa. Bener nih, tambah gede anaknya kelas 1 dibilangin, "Ayo nak ngaji sih." Gitu kan. Bapak intro TV, ya, anaknya bilang, "Pak, Bu Ayu sekali-kali ngaji bareng." Ya. Ya. Bingung enggak, Bu? Bingung. Aduh, piye iki carane ngaji? Bapaknya sebentar, Bapak ada tamu. Tapi itu terus jadi hidayah buat bapaknya di kalimat itu. Masa Bapak dari kecil nyuruh saya ngaji? Ayo toh Bu pisan-pisan ngaji sama aku gitu kan. Akhirnya hadirin, gara-gara itu bapaknya gelisah nyari guru privat ngaji. Pas anaknya berangkat sekolah, bapaknya ngaji sama guru privat sampai bisa. Sekarang hafalan Quran sama Al-Faqih. Ya, Masya Allah. Hidayah dari celetukan seorang anak kecil. Siapa itu? Nabi Khidir kita. Kadang Nabi Khidir itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus ulama. Kadang-kadang nasihat kejadian yang terjadi di depan kita itu adalah khidir kita. Nah begitu. Inilah
Mengapa kita harus membahas kisah-kisah dalam Al-Quran? Semoga jadi hiburan pelipur lara kita dalam setiap kisah lembar kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, apa faedahnya? Faedahnya adalah yang ketiga, kisah-kisah dalam Al-Quran mengisahkan perjalanan hidup orang-orang salih dari kalangan Nabi dan kalangan Rasul, agar mereka menjadi teladan hidupnya orang-orang beriman. Kata kuncinya apa? Teladan. Nah, kita kalau tidak punya role model, contoh, ya kita mau niru siapa, kan begitu. Nah, kisah-kisah ini penting untuk apa? Agar kita bisa mengambil teladan kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang solih. Coba sekarang buka surah Al-An'am, surah 6 ayat 90, hadirin. Panitia gimana, aman ya listrik? Aman ya, alhamdulillah. Masya Allah, ini sampai di sana-sana ibu-ibu ya. Ibu dengar gitu, yang sebelah sana dengar ya. Nanti kita tambah soundnya bu ke arah sana insya Allah ya. Ayat 90 bu. Surah 6 ayat 90. Ayo kita baca bareng-bareng nih. Saya baca, bapak ibu mengikuti. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Lihat artinya. Mereka ulaika alladzi hadallah. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka siapa ini? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran ya. Kemudian apa perintah Allah? Fabihudahu muqtadi. Dan atas petunjuk yang mereka terangkan untuk kalian, iqtadi, ikutilah, jadikan contoh, jadikan teladan ya. Nah ini kita pun penting kayak gini. Makanya dalam perkataan para ulama itu ada kalimat begini, hikmatus suyukh wa hamasatus syabab. Anak-anak muda itu punya semangat, tapi yang punya hikmah itu orang-orang tua ya. Jadi anak-anak muda itu semangatnya harus dijaga karena itu modal untuk beramal solid, tapi tetap harus dengar hikmah-hikmahnya orang tua, karena mereka bagaimanapun adalah orang yang lebih banyak mengenyam asam garam kehidupan ya. Pengalaman mereka lebih banyak ya, maka kita mengambil hikmah dari mereka, cerita-ceritanya orang tua kita, leluhur kita, itu didengar tidak apa-apa, diambil pelajaran. Hatta kalaupun leluhur kita adalah orang yang berbuat kesalahan di masa lalu, jadikan itu pelajaran agar tidak terulang di masa depan. Kalau mereka adalah leluhur orang-orang baik, orang-orang soleh, jadikan itu panutan sebagai jalan kita mengikuti jalan petunjuk ya. Nah Al-Quran itu juga demikian hadirin. Kisah-kisah di dalamnya terdapat perjalanan orang-orang soleh agar kita bisa menjadikan teladan. Al-An'am 90. Kemudian yang keempat, ini muqaddimah dulu nih, belum masuk kisah nih. Muqaddimah dulu biar kita ini tahu kenapa kita harus datang di tempat ini, kenapa kita harus bahas kitab ini. 4. Kisah-kisah dalam Al-Quran juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir, juga bagi orang-orang beriman, agar jangan sampai mengikuti jalan-jalan orang yang dimurkai Allah. Jangan jadi Fir'aun,
Jangan jadi korun, ya. Jangan jadi ashabul ukhdud, ya, yang ngalang-ngalangi orang beriman, ngalang-ngalangi orang ngaji, ya. Jangan jadi korun. Korun itu kesalahan besarnya apa? Dikasih nikmat sama Allah banyak-banyak, sugih, banyak uangnya. Apa kesalahannya? Kesalahannya ada di kalimat nyeletuknya. Makanya hati-hati sama kalimat nyeletuk. Kata Rasulullah, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang laki-laki yang nyeletuk satu kata, gara-gara satu kata itu dia masuk surga. Tapi kata Rasulullah, ada juga orang yang nyeletuk satu kata, gara-gara satu kata itu dia masuk neraka. Di neraka yang paling dalam. Lah korun itu sugih, disayang Allah, kemudian setelah sugih dia lupa daratan. Dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semuanya aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Dia menafikan bahwa ini adalah rahmat Allah. Jadi pelajarannya, pelajaran dari korun dan orang-orang kafir dan durhaka dalam Al-Quran itu, kalau kita hari ini dipandang baik oleh orang, Anda dikenal baik oleh orang, ingatlah bahwa itu bukan karena kita yang baik. Kita baik hari ini itu karena dua. Satu, itu semuanya rahmat dari Allah. Kitanya ini tidak berbuat apa-apa. Kalau misalnya Anda dikasih wajah yang cantik, wajah yang ganteng, ya itu bawaan lahir tadi. Ya. Anda sekarang dikasih kaya, itu semuanya rahmat Allah. Kalau tidak yang pertama, berarti yang kedua. Kita hari ini dipandang baik oleh orang itu karena Allah Maha Baik, Allah menutup aib-aib kita. Kalau Allah tidak nutup aib kita, tidak ada orang dekat sama kita hadir. Muhammad bin Wasif, ulama terkenal di zamannya, rahimahullah, bilang begini, lau kanat lidzunubi ra'iha, kalau seandainya dosa itu ada aroma busuknya, tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita, seorang pun. Maha baiknya Allah, Allah tutup tirai aib kita. Allah punya nama As-Sittir atau As-Sattar, zat yang menutup tirai. Kalau ada seorang hamba melakukan maksiat sekali, ditutup aibnya sama Allah. Dua kali masih ditutup sama Allah. Diulang-ulang, Allah buka aibnya orang ini. Dilihat sama orang, bukan karena Allah ingin mempermalukan hamba ini. Ingin mengingatkan, kamu ini punya banyak aib. Sudah, kembalilah. Dibuka itu hadis. Makanya Ibnu Umar itu bilang begini, rahimahullah ta'ala, radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab, sahabat mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Allah itu maha baik, kata Ibnu Umar. Kalau ada seorang hamba maksiat sekali, tirainya ditutup gini, tidak ada orang lihat. Dua kali masih ditutup. Tapi kalau sudah 3 kali dan diulang-ulang, tirainya dibuka semua, biar orang nonton. Dipermalukan dia di hadapan manusia, dibuka aibnya. Agar apa? Agar dia tobat. Tapi kata Ibnu Umar, kalau sudah dibuka aibnya, dibuka tirainya, tetap dia melanjutkan maksiat yang sama, dosa yang sama, apa kata Ibnu Umar? Hati-hati. Kalau sudah di titik itu dia masih mengulang dosa, Allah akan matikan dia dalam keadaan dia sibuk bermaksiat dengan maksiat itu. Anda lihat kan, ada berita orang meninggal di kamar hotel, sekamar dengan wanita yang bukan istrinya. Pernah dengar kabar begini? Itu bukan zinanya yang pertama kali. Itu mesti sudah berkali-kali, bahkan sudah dipertontonkan di hadapan manusia, tapi dia ulang. Ada orang minum khamar meninggal di tempat. Itu bukan minum khamarnya sekali. Allah maha baik. Allah kasih kesempatan kita berkali-kali untuk bertobat. Innahu kana tawwaba, surah Nasr itu. Ya, Allah itu zat yang maha menerima tobat, memberi kesempatan. Ya, gitu. Azan hadirin. Ya, azan ya, masya Allah. Saya lanjutkan dulu hadirin. Yang kelima, di antara faedah kisah dalam Al-Quran itu, kisah-kisah dalam Al-Quran
menjelaskan metode-metode yang harus ditempuh oleh para dai. Menjelaskan metode-metode yang ditempuh para dai. Jadi diantara pentingnya kita belajar Quran itu biar kita tahu nanti kalau ketemu orang bentuknya kayak gini, ini cara treatmentnya kayak gini. Kalau sama orang yang menolak kebenaran caranya begini. Jadi ada tingkatan-tingkatannya yang kemudian kita bisa jadikan metode untuk berdakwah. Semua kita yang di sini adalah para dai, Bapak Ibu. Bukan saya saja yang memegang mic. Dai itu tidak harus megang mic. Semua kita ini punya tugas mempromosikan agamanya Allah, meninggikan agamanya Allah. Minimal dengan akhlak kita. Harusnya tambah ngaji, tambah lembut hatinya, tambah enak ngomongnya. Ya, saya sering bilang perkataan ulama, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu tasa'a sadruhu. Seorang yang luas ilmunya mesti lapang dadanya, lebih bisa melihat perbedaan, lebih bisa mudah memberi uzur saudara yang mungkin dia belum tahu hukumnya. Kalau pulang dari majelis ilmu kok tambah ngegas aja, ya itu kayaknya bukan majelis ilmu. Saya khawatir itu mungkin majelis ghibah atau majelis yang lain, atau majelis ilmu hanya saja kita salah niatnya. Majelisnya majelis ilmu, ulamanya ulama hanif. Kita datang untuk mencari dalil agar bisa menyalahkan saudara, itu tidak benar. Ya, jadi ya di antara mengapa kita harus bahas kisah-kisah dalam Al-Quran agar kita nanti bisa ketemu orang dengan lain-lain latar belakang, lain-lain bentuk itu ya bisa kita tanggapi dengan baik. Tidak harus semuanya dengan kontra, semuanya harus dengan keras dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tujuan juga kita ngaji, jadi biar semakin sedikit khilafnya dengan orang-orang, ya. Ibu-ibu yang sudah rajin ngaji harusnya semakin banyak senyumnya untuk suaminya. Karena saya pernah di demo para suami, bapak-bapak. Semoga bukan yang di sini. Datang beberapa bapak-bapak, Ustaz, istri saya sejak ngaji sama jenengan, Ustaz, tambah galak sama saya, Ustaz. Waduh ini, nah ini salahnya sopo ya, gitu. Ya udah, berarti kan ada yang salah itu, entah salah niatnya, salah tujuannya, atau memang salah ustadznya, ya. Tidak apa-apa, dievaluasi, ya. Harusnya tambah lembut, Bu. Ya, nah itu kita jadi tahu metode ketemu sama orang gimana, menanggapi orang lain bagaimana, gitu nih. Ini satu pesan sebelum saya akhiri. Ada satu faedah lagi, tapi sebelum saya ingatkan, ibu-ibu, saya pesan ini khusus ibu-ibu. Kalau di rumah, panjenengan harus murah senyuman kepada suami. Karena gini, senyum itu kan sodakoh. Sodakoh itu hukumnya sunnah. Tapi hukum sunnah itu, Bu, naik hukumnya jadi wajib kalau kondisinya persaingan. Maksudnya gini, kalau suami jenengan di luar rumah biasa ketemu senyuman-senyuman manis dari mbak-mbak yang embuh itu, maka senyuman di dalam rumah harus lebih manis. Dan itu hukumnya wajib. Karena sifatnya apa? Persaingan. Iya, persaingan itu kan berarti melawan kebatilan, wajib loh melawan kebatilan. Makanya saya sering bilang kepada penyelenggara kajian juga, ya ini termasuk ini nanti akan kita evaluasi. Kalau ngadain kajian itu ya harus all out. All out itu apa? Fasilitasnya sebutkan, snack, tempat nyaman, ber-AC, nggak oglangan, gitu. Sebutkan semua, gratis, datang, parkir disediakan. Kenapa? Karena ahlul batil di luar sana mengadakan acara-acara kemaksiatan gratis, ya, gratis. Nah kalau pengajian di masjid, flyer kuwi terus, mau diganti tanggali, kan biasanya begitu. Nggak ada tim desainnya, nggak ada. Kayak ustadznya pas mencereng didadeki flyer gini. Nah ini anak-anak muda di luar sana nggak mau deket, jadi masuk masjid aja jarang suruh ikut pengajian. Usahanya harus yang senyum. Makanya saya apresiasi itu ada di Solo itu komunitas dakwah namanya Seniman Eling Gusti, ya di dekat sini ya. Itu beliau punya program, mereka ini anak-anak muda ini punya program memotret pendakwah. Jadi Ustadz itu dimasukkan studio, digeret, Ustadz kosongnya kapan? Bawa baju 3 ya Ustadz, ya
Ustaz, digeret, difoto, dikasih layar lebar. Ustaz, ini Ustaz, kayak Obama Ustaz, duduknya begini Ustaz. Difoto, cekrik, terus diupload di Google Drive. Terus siapapun penyelenggara pengajian yang pakai Ustaz ini silahkan ambil fotonya di sini. Masya Allah, amal jariah itu. Semua Ustaz udah ada itu di Solo. Tinggal linknya dikasih, tinggal dipindah. Nah itu harus kayak gitu kan. Ya, sama di rumah juga harus gitu. Bapak-bapak juga begitu. Ya, bapak-bapak harus lebih sabar lagi. Amalannya bapak-bapak itu sabar, Pak. Ya, amalannya ibu-ibu syukur. Ya, kira setuju kita ibu-ibu ini. Ya, begitu. Terakhir faedah terakhir sebelum kita tutup ada satu lagi. Pelajaran yang selalu dipetik dari kisah-kisah Al-Qur'an adalah ini yang keberapa nih? 6 ya, 6 saja. Bahwa kemenangan dan kesudahan yang baik pasti berpihak kepada orang-orang soleh. Sebaliknya, kebinasaan dan kesengsaraan pasti menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dan durhaka. Kemenangan dan kesudahan yang baik mesti berpihak kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang rapat dekat sama Allah. Tapi sebaliknya, ya, kebinasaan, kesengsaraan, kesudahan yang buruk, su'ul khotimah, itu pasti menimpa orang-orang yang durhaka, zalim dan kafir. Ujung ceritanya mesti begitu. Kalau hari ini ada orang yang zalim kepada kita, tidak apa-apa. Ad-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kalau nggak di dunia, nanti di akhirat dibalasnya. Sabar-sabarkan saja, tetap rapat dekat sama Allah, jangan berpaling. Kalau dikasih mudah, jangan lalai. Kalau dikasih sulit, jangan berpaling dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu faedahnya. Insyaallah kita bahas kisah per kisah. Semoga panjenengan semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis ilmu ini. Yang gelap-gelap di sebelah sana, insya Allah kita kasih lampu nanti sama sound. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga amalan kita malam hari ini jadi amalan yang diterima oleh Allah. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, semuanya sehat, bahagia, berkah, sampai husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majelis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun masa lalu dan perjalanan hidup kami ya Allah. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Sayangi ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahlul jannah ya Allah. Jauhkan dari kebinasaan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang solih solihah ya Allah, lurus istiqamah ya Allah, mencintaimu, mencintai Rasulmu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami pada yang halal-halal sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka rahmah, min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakan dan titipkan kepada kami putra-putri yang solih solihah, yang hafid hafidhah, yang mencintaimu ya Allah, yang menjadi investasi kebaikan kami nanti di akhirat sampai ke surgamu. Ya Allah, kumpulkan jamaah ini di dunia dan kumpulkan lagi di akhirat ya Allah, di surgamu ya Allah, bertetangga di surgamu ya Allah. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Allah, jangan kau cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Ya Allah, jika ajal menjemput ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matur suwun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akhiri. Ibu-ibu boleh mengambil air wudhu, toilet di sini secara ngantri, sholat di sini boleh, yang langsung menuju masjid boleh, bapak-bapak langsung merapat ke masjid yang paling dekat Nur Jamil atau Musola An-Nur ke kiri ya, sekitar 200 meter. Barakallahu fikum. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.